Ghairul mani. Pasal menerangkan sesuatu yang bisa membatalkan wudu, atau dalam istilah ini adalah hadas kecil. Sesuatu yang bisa membatalkan wudu itu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu alat kelamin depan ataupun belakang, kecuali air mani. Apapun bentuknya, sesuatu yang keluar dari alat kelamin seperti alat kelamin depan biasanya mengeluarkan air kencing, atau umpamanya keluar darah, ya, keluar nanah dari alat kelamin kita, atau ada orang yang kena penyakit kencing batu, keluar batunya, itu membatalkan wudu. Atau lewat jalan kelamin belakang, alat kelamin belakang, itu seperti buang air besar, yang ngentut, keluar cacing, pokoknya apapun bentuknya itu bisa membatalkan wudu, kecuali air mani. Kalau air mani tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan, artinya mewajibkan mandi wajib, berarti punya hadas besar kalau keluar air mani. Nanti juga perlu dipahami dalam alat kelamin laki-laki biasanya itu ada istilah madi, wadi, mani. Nah, dalam alat kelamin laki-laki ya mengeluarkan mani, wadi, mani, wadi, madi, mani. Ini biasanya laki-laki. Nanti dalam pembahasan khusus, wa masu qubulil adami aw alqati duburihi. Lihat kitabnya, perhatikan. Bibatnil kafi bila hailin, menyentuh kubulnya anak Adam atau lubang duburnya anak Adam dengan batinnya telapak tangan tanpa penghalang atau bertemu langsung. Jadi menyentuh kubul itu kalau ada alat kelamin laki-laki itu ya, berarti zakarnya, tongkatnya, ya. Itu namanya alat kelamin laki-laki. Kalau alat kelamin perempuan itu sesuatu yang terlihat ketika jongkok dan tertutup ketika berdiri. Ini lubangnya. Ini namanya alat kelamin perempuan. Atau lubang dubur. Ya, bukan yang masih peret-peret itu, tapi lubangnya, lubang duburnya menyentuh dengan batinnya telapak tangan tanpa penghalang, itu membatalkan wudu. Lubang dubur ya. Ini yang kedua. Walamsu basyaratil aznabiyati ma'a kibrihi. Yang ketiga, menyentuh kulit wanita aznabiyah, wanita lain, dengan sifat kibir, sifat besar, usianya sudah besar. Ini maksudnya begini. Menyentuh kulit aznabiyah. Aznabiyah itu kebalikan dari mahram. Apa? Mahram. Aznabiyah kebalikannya mahram. Yang namanya mahram itu orang yang haram dinikah. Itu namanya mahram. Jadi kalau saya dengan dia ini haram menikah,
tidak boleh menikah berarti tidak membatalkan wudhu. Seperti saya dengan ibu saya, ini kan tidak boleh menikah. Masa anak dengan ibunya menikah, bapak dengan anaknya itu juga sama. Seorang kakek dengan cucunya, ini kan haram menikah. Seorang saudara ayah atau saudaranya ibu, saudara berarti kakak adiknya ayah atau kakak adiknya ibu, itu dengan kita ini haram menikah. Umpamanya saya punya bapak namanya Wawan, Wawan itu punya adik namanya Adi. Kalau saya ini laki perempuan dengan Mang Wawan mau Om Wawan, mau Om Adi, berarti haram menikah karena saudaranya ayah kandung saya. Nah, ini berarti namanya mahram. Kalau mahram tidak membatalkan wudhu. Umpamanya lagi, saya punya ibu saya punya adik perempuan, karena saya ini laki-laki, ibu punya adik perempuan. Berarti saya dengan adik ibu saya, atau biasa dipanggil bibi. Ya, tapi bibi benar ya, adik kandung atau adik sebapak atau seibu dari ibu saya atau bapak saya, itu namanya mahram. Atau saya punya nenek atau punya kakek saya punya adik atau kakak, atau dalam bahasa Jawa disebut kiai atau nyai, itu juga mahram, haram menikah, tidak boleh dinikahi, berarti itu namanya mahram. Kalau mahram tidak membatalkan wudhu. Banyak nih. Atau jelas-jelas saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Makanya ada orang yang bapaknya menikah lagi setelah ibu saya meninggal atau cerai dengan ibu saya, bapak menikah, dan bapak menikah setelah menikah punya anak, berarti namanya kalau saya dengan dia itu berarti adik tiri, ya, adik tiri kandung, tapi ya ini berarti mahram, berarti saudara sebapak. Nah, bapaknya sama walaupun ibunya beda. Ini juga mahram. Beda dengan umpamanya ada seorang janda punya anak laki-laki menikah dengan seorang duda punya anak perempuan. Nah, anak-anak yang tadi berarti kan kalau dalam bahasa Jawa ini kita menyebut dia itu adik atau kakak kan, tapi dia ini sebenarnya mereka berdua itu namanya ajnabiyah, tidak ada hubungan sama sekali kan. Bapaknya beda, ibunya beda kan dengan dia. Walaupun kita kenal dengan istilah saudara tiri, tapi kalau cara seperti itu namanya bukan mahram. Kedua-duanya boleh menikah, berarti membatalkan. Makanya kadang ada bapaknya dengan ibunya menikah, kadang anak dengan anak menikah boleh kalau yang tadi caranya ya. Seorang janda punya anak, umpamanya ada seorang angga punya menikah dengan seorang dewi. Ternyata ibu dewi itu punya ibu namanya Sinta, si angga punya bapak namanya Fakhri. Setelah anak-anaknya menikah, ternyata mertua dengan mertua menikah juga nggak apa-apa, kan?
Jadi si Fahri, Bapak Fahri menikah, Ibu Sinta, anaknya Angga dengan Dewi menikah, nggak apa-apa, karena memang bukan mahram. Tapi beda dengan yang tadi caranya ya. Seumpamanya Angga ada seorang ayah punya anak namanya Billy. Setelah itu ayah Billy menikah dengan Ibu Sofi. Setelah menikah dengan Ibu Sofi punya anak namanya Ririn. Nah, si Billy dengan Ririn ini namanya mahram karena saudara sebab bapaknya kan sama, ya kan? Bapaknya kan sama, namanya Bapak Riki, ya kan? Jadi punya bapak namanya Riki. Nah, setelah itu menikah dengan Ibu Sofi. Ibu Sofi punya anak Ririn. Nah, si Billy dengan si Ririn ini saudara sebapak karena bapaknya kan sama. Billy punya bapak namanya Bapak Riki, si Ririn punya bapak namanya Bapak Riki kan, bapaknya kan sama, namanya saudara sebapak. Beda dengan yang tadi ya. Si janda punya anak perempuan, duda punya anak laki-laki. Ini anak-anak mereka ini kan nggak ada hubungan, bapaknya beda, ibunya beda kan. Ini bukan mahram, namanya ajnabiyah. Ini membatalkan wudu dan juga masing-masing dari mereka itu juga boleh menikah. Atau yang sering diingat-ingat lagi ya, kalau kalian punya paman, adiknya bapak atau adiknya ibu, umpamanya Angga punya saudara, bapaknya punya saudara, biasanya dipanggil om atau tante, ya kan? Om. Nah, si Angga punya om namanya bapak Om Wawan, namanya ya. Angga punya om, saudaranya bapak namanya Om Wawan. Om Wawan punya istri. Om Wawan punya istri. Istri dari Om Wawan itu ajnabiyah. Itu bukan mahram, ingat ya, bukan mahram, berarti membatalkan wudu. Karena yang saudara dari bapak saya adalah Wawan, bukan istrinya, ya. Ataupun kebalikannya. Nanti umpamanya kalian perempuan punya bibi, saya punya bibi itu menikah, punya suami, ya berarti kalau kalian perempuan salaman dengan paman itu atau om tadi itu yang suaminya bibi ini membatalkan wudu. Ini namanya ghairu mahram atau ajnabi. Nah, ini ingat-ingat. Kalau memang ada hubungan darah yang jelas, gampangannya lah, punya hubungan darah itu berarti mahram, tidak boleh menikah. Kalau tidak boleh menikah berarti tidak batal. Kalau tidak boleh menikah berarti tidak batal. Kalau boleh menikah berarti batal. Kalau tidak, ingat-ingat tidaknya. Kalau tidak boleh menikah berarti tidak batal. Kalau boleh menikah berarti batal. Kalau min ya.